Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami hadir dan berjumpa dengan Anda kembali dalam video ini. Kami berharap semoga Anda semua dalam keadaan sehat beserta seluruh keluarga, dan jika ada di antara Anda yang menonton video ini dalam keadaan sakit, kami juga berharap Anda dapat segera sembuh sempurna. Amin. Allahumma amin. Kali ini saya, Bimo Adi Prakoso, mewakili Sentra Grafika Kompumedia, akan menghadirkan video, ya kan, informasi yang berisi tentang informasi apa dalam bentuk update di bulan Februari 2022 ini tentang produktivitas dan tips yang mengambil topik yaitu adalah merging navigation between Rhinoceros dan Blender, calibrating your display correctly, serta installing free rendering plugins for Rhinoceros. Oke. Dalam setiap aktivitas webinar maupun aktivitas online Sentra Grafika Kompumedia, aktivitas tersebut merupakan akumulasi penerapan pengetahuan dan teknologi yang kami dapatkan selama kami melayani pelanggan sejak tahun 90-an, di mana kami bisa menggunakan platform online apapun. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti yang Anda akan saksikan saat ini. Video yang Anda saksikan saat ini tidak mengalami proses editing atau cutting sama sekali, jadi akan direkam dari awal hingga selesai, ya kan, tanpa editing. Dan di sini Anda akan melihat perbedaan webinar atau classroom Sentra Grafika Kompumedia dengan kami gunakannya konsep Dynamic Second Screen Experience yang bukan screen sharing. Kenapa? Karena screen sharing kalau untuk classroom yang butuh fluid, butuh smooth, misalkan untuk 3D, untuk rotate, kita bukan patah-patah, ya kan, yang kita butuhkan. Jadi experience-nya langsung turun tuh kalau misalkan patah-patah, atau playback videonya juga patah-patah juga, tersendat-sendat. Nah, Dynamic Second Screen Experience ini digunakan seperti layaknya dalam HP Z Central Remote Boost atau yang waktu dulu dikenal sebagai HP Remote Graphics Software. Nah, materi yang disampaikan melalui Dynamic Second Screen Experience ini memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi setiap peserta. Kenapa? Karena jelas, sekiranya nanti bandwidth Anda turun atau bandwidth saya turun, ya kan, itu secara otomatis kita bisa menggunakan dynamic zoom untuk teks yang tidak terbaca, zoom langsung fokus di teksnya, ya kan, langsung terbaca teksnya, nanti zoom out lagi untuk screennya. Jadi ini bisa meningkatkan experience Anda dalam mengikuti aktivitas online yang kami selenggarakan. Nah, lalu kemudian perangkat yang digunakan dalam video ini yang jelas adalah HP Mobile Workstation, yaitu adalah HP ZBook 17G6, di mana saya menggunakan 6 core, tapi ZBook 17 ini bisa dilengkapi dengan prosesor Intel Core 4 core hingga 8 core, tapi yang saya pakai sekali lagi 6 core, dan memori maksimum bisa sampai 128 GB. Tapi di sini saya cuma menggunakan 32 GB dengan internal graphics yaitu adalah Nvidia Quadro T1000. Kalau dibutuhkan saya juga bisa pakai eksternal atau eGPU, ya kan? Karena ini juga dilengkapi dengan eGPU yaitu RTX A5000 dengan 24 GB graphics memory. ZBook 17G6 ini mampu mengakomodir 5 storage device yaitu 2 SATA dan 3 PCIe NVMe. Nah, subjek atau topik yang akan kita bicarakan seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu adalah yang pertama adalah merging navigation Blender and Rhinoceros. Lalu kemudian yang kedua itu adalah bagaimana kita mengkalibrasi display yang kita pakai atau monitor yang kita pakai. Dan yang ketiga adalah menginstal rendering plugins untuk Rhinoceros. Rendering pluginsnya gratis. Nah, itu yang asik saya. Oke, nggak usah berpanjang-panjang lagi. Kita akan mulai ke subjek yang pertama, ya. Nah, di subjek yang pertama ini yaitu adalah merging navigation antara Blender dan Rhinoceros. Kalau Anda seperti saya pakai software banyak, nggak cuma satu ya, nggak cuma Rhinoceros gitu. Misalkan
ada Rhinoceros, ada Blender, lalu kemudian ada Unreal Editor, lalu kemudian ada FreeCAD dan lain-lain. Kadang-kadang begitu pindah dari satu ke yang lainnya itu kagok. Kenapa? Karena navigation key-nya aja deh, nggak usah shortcut-nya, navigation key-nya aja, ya kan? Itu ada yang pakai navigation key yang berbeda antara satu software dengan software yang lain. Dalam hal ini misalkan contohnya adalah Rhinoceros dan Blender. Di Indonesia banyak yang pakai Rhino, arsitek, desain produk dan lain-lain, ya kan, footwear. Yang pakai Blender banyak yang minta ampun. Kenapa? Blender gratis, ya kan? Tapi untuk akurasi Rhinoceros, ya kan? Nah, pindah dari Rhinoceros Blender ke Rhinoceros ini bikin saya kagok. Kenapa? Karena navigation key-nya sendiri berbeda gitu. Ada yang punya usul, teman saya yang dari Perancis itu usul, dia bilang ganti aja shortcutnya. Tapi kalau misalnya ganti shortcutnya, semisal notebook saya dipakai sama rekan saya yang lain, loh kok saya nggak bisa rotate view? Problem, karena apa? Key-nya saya ganti, jadi shortcutnya saya ganti. Lalu kemudian sama kalau misalkan saya berikan akses remote ini ke rekan saya yang misalkan yang ada di Bandung atau yang ada di Kanada, gue bingung, kok nggak bisa gitu, ya kan? Nah, di sini yang saya tuju adalah bukan mengganti shortcut, tapi melebur. Seperti apa gitu? Apakah Blender yang saya sesuaikan ataukah Rhino yang saya sesuaikan? Tapi tidak boleh menggantikan navigation key yang default. Oke, kita akan langsung masuk ke Rhino dan juga Blender aja ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat sekarang ini adalah interface-nya Blender. Blender menggunakan tombol tengah scroll ya. Untuk zoom in, zoom out, scroll, lalu kemudian tombol tengah kalau diklik kita bisa rotate view. Kalau misalkan kita pakai shift, tombol klik tengah ya kan, kita bisa panning, atau control, tahan kontrolnya, lalu kemudian tekan klik tengahnya, scroll klik, kita tahan, maju mundur, ini zoom in, zoom out, ya kan? Di Blender kayak di Rhino kayak apa? Tadi ini Blender, Rhino seperti ini. Oke, kita besar, lalu kemudian saya bikin aja deh box satu di sini ya, biar kita bisa lebih jelas lagi. Oke, di sini ada tombol tengah buat apa? Tombol tengahnya adalah menu, ya kan? Nah, di sini saya mau klik lalu saya tahan juga nggak bisa, percuma gitu, karena memang tidak ada perintah di situ. Di Rhino kalau mau melakukan perintah panning lalu kemudian rotate view itu menggunakan klik kanan, bukan tombol tengah, gitu kan? Klik kanan. Nah, ini saya bisa menggunakan rotate view. Dengan menggunakan shift juga klik kanan, saya bisa menggunakan panning. Dengan menggunakan control klik kanan, saya zoom in, zoom out, ya kan? Nah, lantas kalau misalkan untuk klik tengah, ini keluarnya menu. Kalau Anda klik kanan, tahan, ini keluarnya konteks menu. Nah, di Blender, klik kanan apa? Klik kanan, konteks menu, otomatis. Anda mau klik kanan, geser-geser ya juga konteks menu. Ya, Anda mau tekan shift, klik kanan, penempatan 3D cursor. Ya, Anda mau kontrol, klik kanan, nggak ada apa-apanya, karena nggak ada perintahnya di situ sama sekali. Ya kan, di sini, di sini shortcutnya adalah untuk select, ya kan? Select di sini. Beda berarti ya. Nah, saya mau menyamakan navigation key-nya saja, yang saya mau di Blender atau di Rhino. Setelah saya ngulik, ternyata ada di Rhino yang bisa saya manfaatkan. Bukan ganti shortcut ya, bukan ganti shortcut, tapi di sini ada menu yang kita bisa manfaatkan. Saya cuma masuk ke dalam tools, ada di sini, saya klik tools, lalu kemudian di sini ada option. Ya, saya pilih option di sini. Nah, option kita klik. Maaf. Di sini ada banyak pilihan. Yang kita pilih hanya satu, mouse. Ya, mouse, kita klik mouse. Lalu kemudian kita fokus di sini aja satu. Manipulate view untuk mengaktifkan menu yang ada di bawah. Aktifkan ini, lalu kemudian pilih rotate. Kalau udah selesai, tinggal klik OK aja. Sama nih udah. Klik tengah, lalu kemudian Anda geser-geser, ini jadi rotate view. Ya kan? Klik shift, tahan, lalu kemudian klik tengah, ini jadi pan. Kontrol ditahan, Anda kemudian klik tengah, ini jadi zoom in, zoom out. Sama seperti di Blender. Sama. Ya kan? Sama seperti di Blender. Nah, yang pertama selesai. Ya, yang pertama udah selesai. Jadi untuk menghasilkan apa sih namanya merging navigation key Blender dan Rhinoceros, kita atur di Rhino-nya tanpa mengganti shortcut. Nah, lalu kemudian
Bahasan yang kedua adalah mengatur atau mengubah kalibrasi di display kita, ya kan? Nah, mengubah kalibrasi atau menyesuaikan mengkalibrasi display kita ini adalah untuk mengatur tampilan. Anda punya dua monitor, belum tentu warna merahnya sama, apalagi kalau misalnya eksternal. Monitornya beda merek pula. Anda pakai notebook, pakai external monitor ditambah external monitor, merahnya di notebook belum tentu sama dengan merahnya di monitor yang eksternal. Nah, sekarang gimana kita mengatur? Simpel, ya. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana kita mengkalibrasi monitor dengan metode Windows. Karena ada metode lain lagi yang jauh lebih mudah, tapi menggunakan alat. Kalau saya menggunakan alat, saya perlihatkan Anda nggak bisa niru, sama aja bohong. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke kalibrasinya seperti apa. Oke. Di sini misalkan saya akan menggunakan satu lagi pandangan, ya, satu lagi pandangan, yaitu adalah kamera eksternal yang Anda bisa lihat nanti di atas. Kalau misalkan pandangan ini saya tampilkan, ya kan, saya tampilkan pandangan seperti ini. Anda bisa lihat di atas. Ini nanti kalau misalkan saya ubah warnanya yang ada di dalam display, Anda nggak bisa lihat di rekamannya, karena yang berubah adalah displaynya, bukan rekaman videonya. Jadi Anda perlu butuh satu lagi nih kamera yang di atas yang ngadap ke monitor. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah calibrate display color, ya kan? Saya klik di sini, lalu kemudian karena dia butuh akses administrator, saya masukkan password administrator saya, ya. Nah, di sini Anda bisa lihat, saya tinggal klik next, ya kan? Di sini ada set basic color settings. Nah, begitu saya klik next lagi, ya kan, akan keluar di sini, ya, akan keluar. Ini saya kecilkan kalau misalkan ada ininya, Anda bisa lihat nanti jelas. Oke, ya. Di sini ada apa sih namanya, gamma informasi, ya kan, informasi tentang gamma. Kalau misalkan terlalu rendah seperti ini, kalau terlalu tinggi seperti ini. Jadi yang kita kejar seperti ini. Ini adalah gradual dari luar ke dalam, itu makin lama makin padat, tapi bukan berupa titik seperti yang ada di sebelah kanan. Jadi ada yang di tengahnya seperti ini. Caranya gimana? Kita bisa adjust gamma nggak? Bisa. Begitu kita klik next, ya, di sini ada slider. Nah, kita bisa atur nih. Kita sesuaikan seperti yang kita butuhkan. Misalkan gamanya seperti apa? Gamanya di sini, ya kan? Di sini sebenarnya gamanya udah cukup, ya kan? Gamanya udah bagus. Saya tinggal klik next, ya kan? Nah, sekarang adalah mengatur brightness sama kontras. Kalau Anda menggunakan monitor eksternal, udah ada tombolnya tuh, brightness sama kontras. Bermasalah. Ya, tapi kalau misalkan untuk display gimana? Ya, kalau misalkan untuk display yang ada di apa sih namanya, notebook, kita gunakan lagi yang namanya color management dari atau color control dari masing-masing graphics card. Nvidia punya sendiri, AMD punya sendiri, dan kalau misalkan di notebook biasanya itu hybrid, ada Intel, ada Nvidia, atau ada Intel, ada AMD. Nah, yang dominan untuk mengatur display itu adalah Intel. Jadi saya akan menggunakan Intel Graphics Command Center. Saya klik di sini. Lalu kemudian ingat, kita mau ngatur brightness, ya. Ini brightness, find the brightness and contrast control for display. Nggak ada gitu. Saya harus pakai yang Intel Command Center di sini. Saya geser ke sini sedikit, saya bisa langsung akses ke sini. Ya. Nah, di sini ada informasi lagi. Kalau misalkan Anda mau lihat di sini, too dark, good brightness, too bright. Artinya apa? Ini terlalu gelap, ya kan? Lalu kemudian yang di sebelah sini ini terlalu terang, karena ini detailnya juga udah pucat, jadi pucat. Nah, di sini detail untuk jasnya masih bagus. Lalu kemudian ada X di sini juga masih kelihatan. Jadi samar-samar untuk yang X ini. Tapi di sini detailnya masih kelihatan di sini, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Dari sini. Kalau misalnya dari notebook, saya pilih display, lalu kemudian color, ya kan? Saya bisa atur misalkan turun ke bawah. Di sini ada apa? Brightness. Nah, di sini ada brightness. Lalu kemudian kita bisa atur ininya. Saya klik next saja dulu, ya kan? Nah, baru di sini saya atur. Ini terlalu terang ini, sangat terlalu terang. Ini saya geser ke sini, ya. Ini saya kurangin, saya naikin lagi, saya kurangin.
seberapa sih kira sampai nggak begitu kelihatan atau nggak, kira-kira sekitar 37 atau 36 ya, 37 lah kira-kira. Udah jadi, oke, udah saya tinggal klik next ya. Setelah saya klik next, sekarang apa, ngatur kontras. Di sini juga ada kontras, bawah kontras enhancement. Oke, nah di sini saya kalau misalkan kita mau lihat ada yang not enough kontras, kurang kontrasnya, atau berlebih ini jadi hilang nih detailnya nih. Kalau misalkan di warna yang cerah, jadi nggak ada kancingnya. Di sini jadi pudar. Nah di sini kancingnya jelas semuanya. Nah kita akan tuju ke sini sekarang dengan setting yang kontras. Oke, saya klik next dulu ya. Ini yang akan kita jadikan. Perhatikan kalau misalkan ini saya naikkan di kamera nih, yang di atas nih kelihatan ya kan. Di sini jadi terang banget, kurangin 20 udah mulai kelihatan nih, kancingnya udah mulai kelihatan di saya ya kan. 18, 17 ya, 17 udah fine, bagus, ini yang saya mau pakai. Oke, saya klik next. Nah sekarang tinggal color balance warnanya. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita lihat di sini, kita akan menghasilkan warna abu-abu. Di sini kita harus bisa menghasilkan warna abu-abu, nggak usah buru-buru ya kan. Kalau terlalu merah jadi kayak begini, terlalu hijau jadi gini, terlalu biru gini, atau misalkan terlalu merah ke biru-biruan seperti ini jadi ungu, atau biru ke hijau-hijauan jadi agak hijau biru ya kan, atau merah ke hijau jadi agak coklat ya. Nah kita nggak usah buru-buru, tapi karena saya udah terbiasa, saya tinggal klik next ya. Pakai ini nggak usah, ini tutup aja, udah langsung ke save. Nah sekarang di sini display saya masih agak coklat, berarti apa, agak terlalu merah. Anda bisa lihat nih yang di atas ya kan. Ini saya kurangin ya, ya kan, ini dia akan otomatis berkurang ya. Bisa Anda klik di sini slidernya, lalu kemudian Anda gunakan panah kiri dan kanan. Saya kiri 2 cukup. Nah ini udah nggak ada warna merah lagi, tapi masih agak hijau. Ya udah, sekarang hijaunya yang saya kurangi. Sini kira-kira kurang ya, itu dia. Nah ini saya udah lihat bahwa ini nggak ada hijaunya. Biru, agak biru nggak? Oh nggak, dia langsung jadi merah. Begitu birunya saya kurangin, berarti birunya udah bagus ya, jadi ini udah cukup balance, dari mata saya udah kelihatan. Mungkin kalau dari handphone ya, dari handphone saya yang ngasih feed untuk kesini, ini direct bisa live feed ya, nggak bisa lihat sendiri ya kan. Nah ini Anda nggak bisa lihat secara akurat, tapi paling tidak merepresentasikan apa yang saya lihat dengan mata saya di layar. Saya tinggal klik next, saya tinggal current calibration, previous calibration, karena ini udah sama, karena sebelumnya juga udah saya kalibrasi. Saya tinggal klik finish. Di sini saya matikan start clear type ya, saya nggak mau ngatur itu aja, cuma yang itu yang saya mau atur. Saya tinggal klik finish, udah. Setiap kali Anda matikan, Anda nyalakan, kalau profile ini akan di load ya kan, kalau profile ini akan di load, jadi udah otomatis semuanya. Ini sudah jadi monitor yang sudah terkalibrasi. Yang kedua, matikan dulu kamera yang sini, sudah selesai kan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Sekarang yang ketiga apa? Yang ketiga adalah menginstal plugins rendering untuk Rhino gratis. Oh gratis biasanya jelek. Kalau Anda mendengar perusahaan yang membuat plugins ini, Anda pasti sudah tahu perusahaannya ya. Yang bikin perusahaan ini siapa? Ini dia. Kita akan lihat langsung dari websitenya aja. Ini dia yang bikin, yaitu adalah AMD. AMD bikin prosesor Ryzen, nanti bikin Radeon, dan dia juga bikin software Pro Render yang bisa menggunakan hardware untuk melakukan rendering ya kan. Dia bisa ngebalance CPU sama CPU, fast and accurate. Nah ini yang enak, fast tapi nggak accurate, nggak bagus. Accurate slow, nggak enak, nungguin kelamaan. Dan dia pakai OpenCL, jadi mau pakai graphics card Nvidia bisa, kita mau pakai graphics card AMD bisa, kita mau pakai Intel bisa juga ya kan. Tapi yang akselerasinya bagus saat ini adalah AMD dan juga Nvidia. Nah hasilnya seperti apa? Ini dia, ini seperti ini, faster, easier, even more incredible. Oke, sekarang kita lihat hasilnya ya kan. Oh ya,
Dia juga AMD juga membuat untuk software-software lain, misalkan untuk Blender ada juga ProRender. Kita bisa download, kita bisa download lalu kemudian install di Blender. Unreal Engine juga ada, ya kan? Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa sih gitu. Untuk produk desain macam-macam ini. Ini luar biasa. Hasilnya stunning. Ini di render dengan menggunakan AMD ProRender di dalam Oke. Nah, lalu kemudian yang lain lagi misalkan apa ya? Arsitek interior. Oke. Wow. Stunning. Truly stunning. Ya kan? Depth of field ada, lalu kemudian tekstur ada. Lalu kemudian eksterior. Nah, ini ada. Stunning. Ya. Bisa lihat di sini. Awannya tipis-tipis ini juga masih ada untuk background. Nah, jadi ini adalah AMD ProRender. Anda bisa langsung gunakan di Rhino. Nah, AMD ProRender ini sudah masuk versi 2, tapi sayangnya yang di Rhino belum selesai. Jadi Rhino masih pakai versi 1. Nggak ada masalah, karena apa? Physically correct, balance CPU sama CPU, fast and accurate, ya kan? Dia menggunakan OpenCL. Nah, sekarang caranya gimana? Downloadnya gimana? Simple. Kita akan masuk ke Rhino, ya kan? Lalu kemudian kita akan melakukan download dari Rhino, jangan dari yang lain. Dan keluar habis itu install, nggak usah. Rhino punya package installer sendiri, jadi Anda tinggal masuk ke New in V7, ya, diklik di sini, New in V7. Lalu kemudian cari package manager atau install and update plugins. Atau Anda kalau mau mengetikkan perintah di sini, ya, package manager. Package manager ini perintahnya. Anda sama aja mengklik di sini, ya kan? Saya klik di sini aja, klik. Nah, di sini akan ditampilkan kalau Anda, untuk mengakses package manager, Anda harus memastikan bahwa komputer Anda terhubung di internet. Karena di sini dia akan mengakses server untuk menginstal package manager dari server. Nah, di sini terdapat plugins baik yang gratis maupun berbayar untuk Rhino, tapi di sini kita akan cari ProRender aja langsung. ProRender. Oke. Nah, ProRender pada akhirnya saya sudah menginstal, ya kan? Ini saya klik tadi, saya ketik ProRender tadi, keluar. Ini Anda tinggal pilih lalu kemudian install kalau Anda belum install. Saya udah install, jadi saya nggak perlu install ulang lagi. Nah, udah ada tanda centangnya juga di sini, saya tinggal klik OK. Lalu saya mau pakai sekarang. Gimana saya mau pakai AMD ProRender? Di render di sini ada current renderer, ada current renderer, ada Rhino renderer, legacy Rhino renderer sama ProRender. Aktifkan ProRender aja. Klik, tinggal klik. Maka saat Anda melakukan rendering, ini sudah menggunakan ProRender seperti ini misalkan. Nah, tapi ini belum ada materialnya, belum ada yang lain-lain. Oke, kita akan tambahkan material. Saya stop aja dulu. Saya tambahkan platform di bawah. Misalkan nah, oke. Lalu kemudian saya tambahkan material, misalkan yang ini, saya pilih. Materialnya saya pilih apa? Create material, import from material library aja. Oke. Apa? Architectural, metal, architectural aja. Oke, saya double klik. Tapi kurang menarik. Apa ya? Misalkan metal deh. Metal. Burnished, aluminium, chrome, copper. Ya. Nah, ini dia. Penerapannya, klik kanan di sini, assign to objects. Selesai. Kok nggak kelihatan? Ya, kita kan masih di ini, viewport. Kita harus pakai render viewport. Ini kira-kira seperti ini, tapi belum 100% ya. Lalu kemudian yang ini jadi apa? Ya, kita tambahin lagi import from material library, architectural, ya kan? Floor, ceramics, oke. Apa ya? Large paper reflective, kan contohnya ini. Udah, ini nih misalkan. Pilih objeknya ini, klik kanan di sini, assign to objects, klik, dah. Ya, ini saya bisa geser, saya bisa pindahkan ke sini misalkan. Nah, kalau misalkan saya mau lihat efeknya seperti apa, klik di sini.
ray trace viewport. Nah, seperti itu. Ini udah mulai kelihatan. Anda bisa lihat di sini. Nah, ya kan? Ini refleksinya yang ini nih dari sini. Ini refleksi dari sini. Yang ada di sini. Karena dia kan metal. Nah, ini bisa langsung Anda tampilkan di viewport atau Anda juga tampilkan di rendering. Anda tinggal klik render, maka yang akan terbuka adalah Pro Render Window. Ya kan? Pro Render Window ini yang langsung render. Kita lihat rendernya cepetnya kayak apa. Ini Pro Render. Anda bisa lihat ini pergerakannya. Oke. Nah, sekiranya ada noise, ya kan, sekiranya ada noise, Anda bisa menggunakan Intel Denoiser untuk menghilangkan noise tersebut. Jadi Anda nggak perlu banyak-banyak iterasi untuk renderingnya. Klik tinggal Intel Denoiser. Ini juga ada di default ya. Nah, kalau misalkan kita mau lihat sini, nggak ada noise-nya. Kalau misalkan ini saya matikan, masih ada sedikit noise-nya. Jadi tinggal pilihan mau pakai noise atau tidak, ya kan. Nah, di sini kita udah install AMD Pro Render gratis. Anda nggak perlu beli keyshot, ya. Keyshot itu harganya sama Rhino. Lalu kemudian Anda nggak perlu beli V-Ray, Anda nggak perlu beli yang lain. Sini sudah ada proven rendering yang gratis dan langsung ditambahkan ke Rhino, yaitu adalah AMD Pro Render. Kita tadi juga sudah lihat untuk free rendering plugins untuk Rhinoceros. Ini adalah topik yang terakhir. Sebelum saya tutup, ya, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan video yang kami tampilkan ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi Anda semua yang jelas. Kalau misalkan Anda punya pertanyaan, Anda punya kebutuhan yang berhubungan dengan broadcast, kemudian multimedia, engineering, Anda bisa menghubungi kami di www.sentragrafika.com. Banyak cara menghubungi kami lewat website tersebut, ada WhatsApp, lalu kemudian kontak us ataupun email informasinya. Itu Anda bisa lakukan dan kami akan representatif kami akan segera menghubungi Anda. Jadi nggak usah ragu kalau misalkan Anda punya kebutuhan, Anda mahasiswa, Anda profesional, perusahaan Anda nggak ada masalah. Kami tidak membeda-bedakan. Dan sekali lagi sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda dan semoga Anda selalu sehat sehingga kita bisa bertemu di video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.